Hari ini memasuki hari kedua pendaftaran sengketa pemilu. Sampai Jumat pagi tadi MK sudah menerima 2 gugatan Pilpres dan Pileg. Bagaimana dengan saat ini? Apakah sudah ada lagi pihak yang mengajukan gugatan sengketa pemilu ke MK? Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Valeri Budianto langsung dari gedung MK Jakarta. Valeri, apakah sudah terdapat pihak lain lagi yang mendaftar ke MK? Kemarin pihak dari TPN Ganjar Mahfud menyatakan paling cepat akan mendaftar hari ini. Apakah betul hari ini akan mendaftar? Ya, Egan, hingga saat ini kami masih belum melihat kehadiran dari TPN Ganjar Mahfud maupun tim hukumnya yang tiba di gedung Mahkamah Konstitusi, baik itu di gedung 1, gedung 2, gedung 3 untuk melayangkan gugatan PHPU ke Mahkamah Konstitusi. Kami juga sudah mengkonfirmasi hal ini langsung kepada Ketua MK Soehartoyo dan memang dibenarkan pula bahwa hingga sore hari ini belum ada informasi bahwa pihak dari TPN Ganjar Mahfud akan hadir ke Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan gugatan PHPU di Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya informasi terakhir terkait kapan mereka akan melayangkan gugatan ini disebutkan bahwa akan dilakukan besok sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat maksimal, sehingga dibuka kemungkinan TPN Ganjar Mahfud maupun tim hukumnya akan tiba di gedung Mahkamah Konstitusi lebih awal atau lebih pagi daripada sebelum pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan hal tersebut juga sebenarnya masih diperbolehkan, dibenarkan, karena kita ketahui bersama bahwa tenggat waktu dari pengajuan gugatan PHPU untuk sengketa Pilpres ini masih diperbolehkan hingga esok hari. Kita ketahui bersama untuk sengketa Pilpres maksimal diajukan besok Sabtu 23 Maret 2024 pada pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Sedangkan ada perbedaan untuk pengajuan sengketa PHPU Pileg maksimal diajukan besok, namun dengan mekanisme perhitungan 3 kali 24 jam. Jadi maksimal besok pukul 22.19 waktu Indonesia Barat sesuai dengan pembacaan SK penetapan hasil pemilihan umum oleh KPU RI pada tanggal 20 Maret 2024. Tadi Anda tanyakan terkait apakah ada pihak-pihak lain yang saat ini mengajukan gugatan baik itu Pilpres maupun Pileg di Mahkamah Konstitusi. Kalau misalnya berdasarkan perhitungan kami saat ini total sudah ada 5 gugatan PHPU yang dilayangkan, 1 Pilpres, sedangkan 4 lainnya adalah gugatan PHPU untuk pemilihan legislatif. Yang terbaru baru saja selesai melakukan pendaftaran adalah untuk PHPU Pileg atas nama Sungkono yang merupakan caleg dari Partai Amanat Nasional Dapil Jawa Timur 1. Ia melayangkan gugatan PHPU ini karena ia menduga adanya penggelembungan suara selama rangkaian Pileg 2024. Kemudian juga ada salah satu caleg dari Partai Hanura dari wilayah Sulawesi Selatan yang juga telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian kemarin malam juga terregistrasi salah satu anggota dari DPRD Provinsi Maluku Tengah atas nama Nurmiati yang juga melayangkan gugatan PHPU ke MK untuk PHPU Pileg. Dan yang saat ini baru saja tiba ini adalah salah satu caleg dari DPD yang menyatakan bahwa ia akan mengajukan gugatan didampingi oleh kuasa hukumnya Melissa Anggraini. Namun hingga saat ini karena proses pendaftaran masih berlangsung sehingga ia menyatakan baru akan melakukan wawancara dengan awak media usai pendaftaran ini selesai dilakukan dan juga gugatan ini berhasil didaftarkan di Mahkamah Konstitusi. Nah, terkait dengan bagaimana rangkaian dan juga tahapan untuk mengajukan gugatan PHPU ke Mahkamah Konstitusi, pertama-tama yang perlu diketahui adalah terkait dengan adanya perbedaan masa persidangan tenggat waktu penyelesaian dari sengketa Pilpres dan juga Pileg di Mahkamah Konstitusi. Untuk penyelesaian sengketa Pilpres, Mahkamah Konstitusi hanya diberikan waktu 14 hari kerja saja, sementara untuk penyelesaian sengketa dari pemilihan legislatif ini durasinya lebih panjang, yaitu 30 hari kerja. Maka dari itu pihak dari Ketua MK Soehartoyo juga menyatakan saat ini fokus MK adalah memprioritaskan sengketa PHPU untuk Pilpres karena masa waktunya dan juga durasi untuk persidangannya ini yang lebih singkat dan harus rampung secara lebih cepat. Sementara untuk tahapan-tahapan dan juga prosedurnya sebenarnya sudah diatur dalam PMK nomor 1 tahun 2024. Yang pertama adalah untuk 3 hari terhitung sejak kemarin hingga esok hari tanggal 21 hingga 23 Maret 2024 setelah para pemohon ini mengajukan gugatannya ke PHPU, maka Mahkamah berkewajiban untuk mencatatkan gugatan yang dilayangkan tersebut dalam buku pengajuan permohonan pemohon elektronik, dan di situ akan disampaikan dan juga dicatatkan terkait dengan informasi dari pemohon dan hal apa saja yang digugat. Nah, setelah selesai melakukan pencatatan dalam buku tersebut, kemudian akan segera diterbitkan AP3. AP3 ini adalah akta pengajuan permohonan pemohon
pemohon yang ditandatangani oleh Panitera Mahkamah Konstitusi. Kemudian tahapan selanjutnya dilanjutkan pada tanggal 25 Maret 2024. Mengapa? Karena tanggal 24 Maret merupakan hari libur, hari Minggu dan bukan merupakan hari kerja, sehingga tahapan tanggal 25 Maret ini dilanjutkan dengan persiapan pencatatan sehubungan dengan yang dilakukan dalam buku EBRPK. Buku EBRPK ini merupakan buku registrasi dan yang membedakan antara pencatatan di EBRPK dengan pencatatan yang dilakukan sebelum-sebelumnya begitu pendaftaran dilakukan adalah di EBRPK ini sudah terdapat nomor perkara. Jadi nomor perkara ini menjadi dasar untuk menindaklanjuti secara administrasi gugatan tersebut mulai dari pemeriksaan berkas-berkas dan juga tahapan selanjutnya hingga nanti ke masa persidangan. Nah, kemudian di tanggal yang sama 25 Maret dan juga tanggal 26 Maret akan disampaikan salinan permohonan, kemudian juga salinan permohonan diajukan kepada pihak-pihak terkait dan juga yang di tanggal 26 akan dilakukan pemberitahuan hari sidang pertama. Nah, kemudian kita berlanjut ke tanggal 27 Maret 2024. Di tanggal 27 ini akan dijadwalkan pemeriksaan pendahuluan. Apa yang dimaksud dengan pemeriksaan pendahuluan? Jadi dalam pemeriksaan ini, mahkamah ini akan memanggil pemohon, termohon, dan juga pihak terkait. Kemudian akan dilakukan pemeriksaan berkas-berkas, mulai dari informasi dari pemohon, termohon, pihak terkait, kemudian juga berkas-berkas lainnya seperti bukti-bukti dan juga saksi yang didaftarkan, apakah memang sah dan bisa untuk ditindaklanjuti kepada tahapan selanjutnya. Kemudian akan dilanjutkan dengan persidangan dan juga pemeriksaan persidangan. Untuk pemeriksaan persidangan ini akan dimulai pada tanggal 1 April hingga 18 April. Disitulah para pihak akan dipanggil, kemudian juga akan dilakukan pemeriksaan dari bukti-bukti, pengesahan alat-alat bukti, dan juga nanti finalnya akan diputuskan. Pengucapan keputusan atau penetapan akan dilakukan pada tanggal 22 April 2024 bertepatan dengan 14 hari kerja setelah perkara ini diregistrasi di EBRPK, yaitu pada tanggal 25 Maret 2024, dan setelah dibacakan penetapan keputusannya akan diserahkan salinan penetapan dan juga keputusan yang merupakan apa yang menjadi keputusan dari pihak Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa Pilpres 2024. Sementara nanti kalau misalnya untuk sengketa Pileg, tentu tahapannya ini akan mengikuti rangkaian yang berlaku dan akan diselesaikan maksimal pada periode 30 hari kerja setelah gugatan ini didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi. Sementara demikian, Egan, kita akan sama-sama nantikan khususnya untuk esok hari karena dijadwalkan pihak dari TPN Ganjar Mahfud dan juga tim hukumnya akan melayangkan gugatan Pilpres PHPU ini ke Mahkamah Konstitusi maksimal pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sementara demikian, Egan, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas informasinya. Valerie Budianto langsung dari Gedung MK Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.